terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua di ruangan ini. Saya menghormati hak konstitusi Anda dan saya mendengarkan satu persatu, face to face. Karena itu ketika saya menjawab, saya bilang kita duduk supaya Anda pun bisa melihat wajah saya ketika saya menjawab. Biarkan peristiwa ini dicatat dan biarkan nanti kita tengok ke belakang, ke depan seperti apa situasinya, bagaimana 207 ini insya Allah tuntas. Kalau 207 tuntas, insya Allah Jakarta akan lebih baik bagi semuanya. Kami sudah menjalankan pencabutannya. Yang belum adalah keluar nomornya. Keputusannya sudah. Yang belum keluar nomornya. Kenapa? Untuk nomornya ada prosedur. Keputusannya sudah dilakukan. Dan prosesnya sudah dikerjakan. Soal waktu, insya Allah itu akan keluar. Itu saja teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Saya sekarang mohon pamit pada semuanya. Maaf Pak Anies. Tunggu Pak Anies. Sudah cukup. Anda menyampaikan, saya mendengarkan. Saya menyampaikan, kita selesai. Oke, Begini, saya, sekalian, sekali Anda memaksakan untuk seseorang mendatangani sesuatu, Anda tidak lagi menghargai hak politik orang itu. Anda tidak lagi demokratis. Anda tidak memberikan kepada seseorang. Bayangkan, coba kalau ada orang datang kepada Anda, saya beri selembar kertas, tanda tangani. Bukan. Tenang kawan-kawan. Coba saya lihat, betapa Anda menginginkan demokrasi, tapi Anda melawan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Mantap, Pak. Pendukung Pak Anies tenang ya. Pendukung Pak Anies tenang. Apa? Teman-teman sekalian, Anda jangan panik, jangan defensif. Gini Pak Anies. Tidak usah panik, tidak usah defensif. Kawan-kawan semuanya, Mas Saya Anies ingin tenang. tunjukkan pada Anda bahwa kita saling Kawan-kawan jangan dorong-dorongan. pada saat tidak, udah cukup tadi. Pada saat Anda bicara, saya dengarkan. Oke? Pada saat saya bicara, giliran Anda yang mendengarkan. Oke? Dan ketika seseorang datang kepada saya, meminta saya untuk menandatangani sesuatu yang belum pernah dipelajari, maka saya ketika bertanda tangan itu atas nama seluruh rakyat Jakarta, atas seluruh amanat. Baik sekalian, ini. Tapi bila tidak ada proses dialog, maka politik kita akan didominasi oleh gosip, intrik, dan segala macam konspirasi di sekitarnya. Kenapa? Karena ruang untuk diskusi substansi minim. Itu juga sebabnya kenapa dalam kampanye kemarin kami menyelenggarakan program yang disebut dengan Desak Anies, yang diselenggarakan alhamdulillah 22 kali di 22 kota, di mana semua bisa datang dan semua bisa menanyakan apa saja tanpa dibatasi, tidak di screening, tidak dilarang, tidak ada, betul-betul tidak ada. Tujuannya apa? Tujuannya kita ingin membuat proses kampanye pun sebagai proses exercise kebebasan berekspresi dan kebebasan untuk kita menyampaikan begitu banyak hal yang terkait dengan apa yang ada di masyarakat. Ini adalah komitmen kami melihat dengan memberikan ruang itu maka akan menguntungkan seluruh unsur masyarakat, karena perdebatan tentang policy itu menjadi lebih baik. Nah, PR-nya adalah bagaimana kita menjaga objektivitas. Di situ letak tantangan tersendiri. Mengapa? Karena kita berhadapan dengan sistem pasar yang memberikan reward dan yang memberikan disinsentif juga kepada media, khususnya yang beroperasi secara digital, karena ada dunia maya yang di situ akan melakukan rewarding dan bukan punishment tapi disinsentif. Ketika pemberitaan disampaikan dengan objektivitas, maka ini akan membantu membangun suasana yang sehat dalam kebijakan policy. Tapi ketika objektivitas itu tidak muncul, maka di dalam konteks dunia maya, di situ kita akan menyaksikan ada rewarding ekstra. Saya beri contoh konkretnya. Ketika kabar yang sensasional dan negatif bisa mendapatkan jumlah hit pembaca lebih banyak,
maka ada kecenderungan kita akan mensuplai itu karena mesin algoritmanya akan merespon itu. Jadi reward yang didapat bukan dari berita yang objektif, tapi reward yang didapat karena jumlah hit yang banyak karena ada sistem pasar di situ. Nah, ini tantangan di dunia pers yang harus dijawab. Yang harus dijawab oleh siapa? Oleh pers. Bagaimana menjaga itu? Mau entertain reward yang didapat dari respon publik, atau mau entertain value yang dijaga di dalam mengemukakan pandangan yang objektif. Kami berkomitmen untuk memajukan, kami berkomitmen untuk menjaga sistematis, tapi juga ada PR-PR bersama yang harus kita kerjakan. Sehingga kita bisa bangun ekosistem yang sehat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun suasana ekosistem pers yang baik, menjaga demokrasi kita. Dan kami berharap Bapak Ibu sekalian, ikhtiar membangun demokrasi kita yang sehat benar-benar bisa terwujud. Ujiannya besok tanggal 14 Februari. Semoga berlangsung dengan aman, damai, dan yang penting lagi jujur. Itu yang paling penting, karena itulah yang paling kita andalkan hari ini. Kejujuran akan menghasilkan kredibilitas, dan kita semua tahu bicara soal jujur, pilarnya demokrasi itu trust, pilarnya non-demokrasi itu fear, rasa takut. Rezim non-demokrasi akan tumbang ketika fear itu hilang. Tapi rezim yang dipilih secara demokratis, dia menjadi non-demokratis ketika trust berganti dengan fear. Kepercayaan pada pemimpin dan kepercayaan pada pemerintah berubah menjadi ketakutan kepada pemimpin dan ketakutan pada pemerintah. Ketika itu tergeser, maka sesungguhnya kita tidak sedang berada dalam demokrasi. Ini bahayanya karena pilarnya sangat berbeda. Nah, mudah-mudahan kita tidak merasakan itu, walaupun kemarin merasakan, karena itu dalam slogan kami sampaikan Wakanda no more, Indonesia forever, karena ada rasa takut untuk mengungkapkan sangang kata Indonesia. Ini kenyataan yang kita hadapi, nyatanya ada fear. Kami sampaikan warning, ada banyak negara demokrasi yang menganut prinsip one man one vote, tapi karena ada fear, lama-lama jadi one man one vote one time, artinya tidak ada vote lagi. Dan itu terjadi di banyak tempat. Mari kita jaga demokrasi kita selalu one man one vote, dan one man one vote regularly every 5 years. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali bagaimana Anies Baswedan, Gubernur Jakarta ya, yang dulu, dan sangat luar biasa sekali Anies Baswedan ini ya. Beliau itu adalah orang yang paling bersih ya. Kalau kita melihat beliau, bagaimanapun orang yang menjatuhkannya, dia tetap menjadi dirinya sendiri. Tokoh yang membawa kesejukan, tokoh yang membawa inspirasi ya bagi kita semua, penuh dengan ilmu, penuh dengan kualitas yang luar biasa. Itulah Anies Baswedan. Berbeda dengan para pejabat saat ini yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Anies tidak suka dengan omon-omon, dan Anies lebih suka kerja nyata untuk masyarakat. Kalau kita melihat ya, Anies itu tokoh yang benar-benar serius ya untuk menangani masalah bangsa. Seandainya saja beliau itu menjadi presiden, kita yakin Anies Baswedan yang bisa membawa perdamaian, karena beliau lebih humanis ya, beliau sangat peduli terhadap rakyat-rakyat kecil. Anies Baswedan kerap kali kita melihat beliau selalu merangkul semua pihak, kemudian menjadi penengah yang baik ya kan. Itulah Anies Baswedan yang ditakuti selama ini ya. Padahal beliau bagus, padahal beliau sangat care terhadap masyarakat, terhadap rakyat ya. Dan suatu saat Anies akan menjadi pemimpin, kita yakin negara kita akan aman, negara kita akan menjadi negara yang maju. Bagaimana menurut kalian?